musik. Saudaraku, kalau kita dengar ada orang salat 100 tahun tanpa henti, tentu kita membayangkannya sebagai amalan luar biasa. Tapi para ulama mengatakan ada perilaku tertentu yang justru bisa membuat kubur seseorang lebih bercahaya daripada ibadah panjang umur sekalipun. Apa sebenarnya rahasia itu? Mari kita renungkan bersama. Inilah pelajaran besar untuk kita semua. Jangan remehkan amal kecil yang lahir dari hati ikhlas. Cahaya kubur datang bukan hanya dari ritual panjang, tapi dari perilaku sederhana yang tulus karena Allah. Maka marilah kita belajar dari 5 perilaku ulama yang menerangi kubur neraka. Akhlak yang mungkin tampak biasa, tapi nilainya melebihi salat seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang sibuk menghitung panjangnya ibadah. Berapa rakaat salatnya, berapa juz khatam Qur'annya, berapa tahun istiqomah dalam wiridnya. Semua itu mulia tentu, tapi ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Ada amalan-amalan sederhana yang justru membuat Allah jatuh cinta, dan itulah yang membuat kubur para ulama bercahaya. Meski ibadah ritual mereka tidak selalu terlihat luar biasa di mata manusia, para ulama besar mencontohkan bukan hanya ibadah mereka yang agung, tapi akhlak dan kerendahan hati yang begitu memikat. Mereka menghormati orang kecil, menolong tetangga, mendengar keluh kesah murid, bahkan tersenyum pada orang yang meremehkan mereka. Dari akhlak inilah lahir cahaya, sebuah kemuliaan yang Allah tampakkan bahkan setelah mereka wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis Tirmidzi. Hadis ini memberi kita isyarat penting. Ternyata ukuran kedekatan dengan Nabi bukan banyaknya rakaat atau lamanya berdiri dalam salat, tapi seberapa lembut hati kita memperlakukan sesama. Allah tidak menilai banyaknya gerakan, tapi ketulusan niat di baliknya. Bisa jadi salat seumur hidup terasa kosong jika hatinya sombong. Namun senyum tulus pada orang susah justru membuka pintu cinta Allah. Maka tak heran kubur para ulama bercahaya bukan hanya karena ibadah malam mereka, tapi karena akhlak yang menyentuh hati manusia. Inilah 5 perilaku ulama yang bikin kuburnya lebih terang dari salat 100 tahun. Imam Ahmad bin Hambal sabar dalam ujian akidah. Saudaraku, kisah Imam Ahmad bin Hambal bukan sekadar sejarah, tapi cermin betapa mahalnya harga iman. Beliau dipenjara, disiksa, dipaksa untuk mengubah keyakinan tentang Al-Quran. Namun dengan tenang, beliau memilih sabar, rela tubuhnya menderita, asalkan akidahnya tidak ternodai. Inilah sabar yang bukan sekedar menahan sakit, tapi sabar menjaga kebenaran meski seluruh dunia menentang. Kesabaran Imam Ahmad membuat namanya harum, bukan hanya di masanya, tapi hingga hari ini. Dari balik jeruji dan luka-luka siksaan, justru terpancar cahaya keyakinan. Allah mengangkat derajat orang yang sabar, menjadikan kesusahan mereka sebagai jalan turunnya pertolongan. Dan benar saja setelah masa panjang itu, kebenaran kembali tegak, dan kesabaran beliau menjadi teladan sepanjang zaman. Pelajaran untuk kita jelas, jangan remehkan sabar dalam menjaga iman. Ujian kita mungkin tidak seberat penjara atau cambuk, tapi tetap ada bentuknya. Godaan untuk lalai, tekanan untuk meninggalkan sholat, atau bisikan untuk mengikuti hawa nafsu. Saat itu ingatlah Imam Ahmad, sabar bukan berarti diam, tapi bertahan di jalan Allah sampai akhir, meski dunia mencoba menjatuhkanmu. 2. Imam Abu Hanifah tidak tidur malam tanpa doa untuk umat. Saudaraku, Imam Abu Hanifah adalah contoh indah tentang hati yang tidak pernah lelah memikirkan orang lain. Malam-malam panjangnya bukan hanya diisi dengan ibadah untuk dirinya, tapi dengan doa untuk umat.
Bayangkan setiap malam sebelum tidur, beliau mengangkat tangan, menyebut nama orang-orang, mendoakan kebaikan, bahkan bagi mereka yang mungkin tidak pernah tahu. Itulah hati yang penuh kasih sayang. Tidak rela tidur sebelum menitipkan umatnya kepada Allah. Apa yang dilakukan beliau memberi kita pelajaran besar cinta sejati kepada umat, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan doa yang tulus. Sebab doa adalah bentuk perhatian paling dalam yang tidak terlihat mata tapi mengetuk pintu langit. Seseorang yang mungkin tidak pernah kita temui bisa saja mendapat rahmat karena doa kita di malam hari. Inilah cahaya kasih sayang yang tak pernah padam. Lalu, bagaimana dengan kita? Kadang, kita lupa berdoa untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Padahal, satu doa tulus di malam yang sunyi bisa jadi sebab turunnya rahmat. Maka tirulah Imam Abu Hanifah. Sebelum tidur, sebutlah nama keluarga, sahabat, bahkan umat yang sedang terluka. Jadikan doa sebagai bukti bahwa hatimu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang Allah cintai. 3. Imam Syafi'i, rendah hati kepada ilmu dan ulama lain. Saudaraku, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita satu hal yang amat dalam, kerendahan hati di hadapan ilmu. Beliau pernah berkata, pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Lihatlah seorang ulama besar yang hafal ribuan dalil, yang keilmuannya diakui seluruh dunia, justru mengajarkan kelembutan hati dalam perbedaan. Itulah sebabnya Allah meninggikan derajatnya, karena semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk pula hatinya. Kerendahan hati seperti ini adalah cahaya yang menyejukkan, karena ilmu sejati tidak pernah melahirkan kesombongan, melainkan menumbuhkan kasih sayang dan kebijaksanaan. Imam Syafi'i menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, tapi ruang untuk saling melengkapi. Maka siapapun yang belajar darinya akan paham bahwa kebenaran bukan milik satu kepala, melainkan amanah yang Allah titipkan untuk dicari bersama. Mari kita renungkan betapa sering kita merasa paling benar hanya karena sedikit ilmu. Padahal, jika Imam Syafi'i saja masih membuka ruang bagi pendapat orang lain, bagaimana dengan kita yang ilmu dan amalnya jauh di bawah beliau? Kerendahan hati bukan melemahkan keyakinan, tapi justru memperkuatnya. Karena kita sadar kebenaran sejati hanya milik Allah. Inilah adab yang membuat ilmu menjadi cahaya, bukan sekadar kata-kata. 4. Imam Malik menjaga adab terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, Imam Malik memberi teladan tentang bagaimana mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan berwudu, mengenakan pakaian terbaik, dan duduk dengan khidmat. Bagi beliau, setiap kata sabda Nabi bukan sekedar ilmu yang dihafal, tapi cahaya yang harus dihormati. Itulah sebabnya wajahnya sering berubah pucat ketika membaca hadis, seakan ia sedang duduk langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pelajaran besar bagi kita. Adab lebih tinggi daripada sekadar ilmu. Kita hidup di zaman ketika banyak orang berani bicara tentang agama tanpa hati-hati, bahkan kadang tanpa rasa hormat. Padahal Imam Malik, seorang ulama besar yang ilmunya diakui dunia, justru menjaga setiap detail adab sebelum mengucapkan satu sabda Nabi. Karena beliau tahu keberkahan ilmu bukan hanya dari isi yang disampaikan, tapi dari hati yang tunduk kepada sumbernya. Maka mari kita belajar dari Imam Malik. Jika membaca atau mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan hanya mengejarnya sebagai teks, tapi resapilah dengan hati yang penuh hormat. Jadikan ia cahaya yang menuntun langkah, bukan sekadar kata yang diulang. Karena saat adab terjaga, barulah ilmu bisa menjadi jalan yang membawa kita semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada akhirnya semakin dekat dengan Allah. Hasan al-Basri tangis tobat dan lembut hati.
Saudaraku, Hasan Al-Basri adalah sosok yang hatinya begitu lembut, sampai-sampai malam-malamnya sering dipenuhi dengan tangisan. Padahal, kalau kita lihat hidupnya penuh ibadah, waktunya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Tapi justru karena itu, ia merasa dosanya semakin besar. Ia takut amalnya tidak diterima, dan ia malu berdiri di hadapan Allah. Tangisnya bukan karena dunia, melainkan karena kerinduan dan rasa takut kepada Tuhannya. Tangisan seperti itu adalah tanda hati yang hidup. Banyak dari kita mungkin merasa sudah cukup baik, lalu berhenti menangis, berhenti merasa butuh ampunan. Padahal Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang ibadahnya luar biasa, tidak pernah merasa aman dari dosa. Justru air matanya menjadi bukti betapa ia selalu dekat dengan Allah. Itulah yang membuat hatinya lembut, penuh kasih sayang, dan wajahnya bercahaya. Maka mari kita belajar darinya. Jangan malu untuk menangis dalam doa. Jangan keras hati di hadapan Allah. Biarlah air mata kita mengalir bukan karena dunia, tapi karena kita sadar banyak salah dan ingin kembali. Karena bisa jadi, justru tangis tobat itulah yang menjadi cahaya di kubur kita, kelak saat amal besar yang kita banggakan belum tentu menolong kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan lamanya umur ibadah yang Allah lihat, tapi bagaimana engkau menjaga hati dalam setiap amal. Ulama-ulama besar sudah meninggalkan teladan yang hidup. Mereka sabar dalam ujian, ikhlas dalam amal, rendah hati meski dimuliakan, dan penuh adab dalam ilmu dan tak pernah berhenti bertobat. Itulah cahaya yang Allah bawa hingga menerangi kubur mereka. Maka jangan hanya menghitung banyaknya ibadah. Komentar, insya Allah kisahmu bisa menjadi pengen bersama agar kita tidak hanya mendengar tetapi juga meneladani. Sebarkan video ini saudaraku, semoga kita bisa meniru walau hanya satu akhlak dari para ulama mulia itu. Siapa tahu satu akhlak itu cukup untuk membuat kubur kita bercahaya dan jiwa kita dimuliakan Allah. Setiap hati butuh diingatkan karena kita manusia yang mudah lupa. Dapatkan tausiah, doa, dan motivasi Islami yang menguatkan. Silakan klik berlangganan channel Sumber Hidayah Islam karena kebaikan harus terus didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.